Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari satu nasihat dari pembina FPI yang video ini diupload oleh channel IBHRS. Nasihat ini untuk Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, agar mempertimbangkan kembali atas pengangkatan Jenderal Dudung sebagai penasehat kepresidenan. Kemarin sudah saya bahas, jadi ceramah menggebu-gebu dari Habib Muhammad Al-Atos terkait ocehannya agar Presiden Prabowo Subianto ini mencopot atau memecat Jenderal Baliho atau Jenderal Dudung. Nah, kali ini atas nama organisasi FPI, dulu Front Pembela Islam, sekarang Front Persaudaraan Islam. Karena apa? Ya karena ganti nama, karena yang dulu itu sudah tidak resmi. FPI itu organisasi yang rasis. Kemudian berganti nama menjadi FPI Front Persaudaraan Islam. Ketika munculnya PWILS, FPI justru memutarbalikan fakta, mengatakan bahwa PWILS adalah organisasi yang fasis serta rasis. Dan ketika Jenderal Dudung ini terlibat sebagai pembina dari organisasi PWILS dan kemudian diangkat sebagai penasehat kepresidenan, maka orang-orang FPI ini gembar-gembor menunjukkan rasa ketakutan yang luar biasa dengan dalih bahwa Jenderal Dudung adalah jenderal yang terlibat dalam kasus HAM berat. Itu adalah dalih semata. Itu adalah penampakan bahwa orang-orang FPI ini ketakutan yang luar biasa terhadap Jenderal Dudung. Maka secara organisasi mereka orang-orang FPI itu menolak terangkatnya Jenderal Dudung sebagai penasehat kepresidenan dan menasehati Presiden Prabowo agar memecat Jenderal Dudung. Nah, sebelum saya mengomentari, akan saya tampilkan cuplikan video yang saya ambil dari channel IBHRS. Dan ini mewakili seluruh organisasi dari FPI. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat tulus dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam kepada Presiden Bapak Jenderal Prabowo Subianto untuk meninjau kembali terhadap pengangkatan KSP Jenderal Baliho yang telah terbukti dari berbagai data dan informasi keterlibatannya terhadap kasus pelanggaran HAM yang berlumuran dengan darah warga sipil. Begitu juga indikasi keterlibatannya terhadap organisasi yang cenderung membawa pemikiran fasis dan rasis yang menjadi sumber disintegrasi bangsa. Maka siapa yang diangkat menjadi penasehat harus mereka yang membawa jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera copot Jenderal Baliho. Takbir! 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 Kami mengingatkan kepada seluruh majelis-majelis taklim, dimanapun Anda berada, tolak siapapun yang terlibat KM50, terkhusus Jenderal Baliho. Jangan sampai majelis kita, pondok pesantren kita dikotori oleh mereka yang terindikasi pelanggaran HAM berat. Sekali lagi, ini nasihat tulus bagi kami
Kami ingin menjaga agar negeri ini tetap damai, tidak ada perpecahan di negeri ini. Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto mendengarkan nasihat ini dan akan menjadi kebijakan yang manfaat untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, itu adalah sekelompok orang-orang yang memimpin organisasi FPI, organisasi ilegal. Karena organisasi FPI yang asli itu sudah dibubarkan karena terindikasi organisasi yang rasis. Namun, ngotot, kemudian merubah nama, menubah artinya, FPI menjadi Front Persaudaraan Islam. Pimpinan FPI dalam video tadi memberi nasihat kepada Presiden Prabowo agar mempertimbangkan kembali atas diangkatnya Jenderal Baliho sebagai penasehat kepresidenan. Saya mengkritik, saya mengomentari, jika memang itu adalah nasihat untuk Bapak Presiden Prabowo, maka seharusnya memakai bahasa yang resmi. Jangan memakai bahasa kebencian. Kata Jenderal Baliho itu adalah kata kebencian terhadap Jenderal Dudung. Maka saya sangat heran ketika Anda menuduh bahwa Jenderal Dudung sebagai jenderal yang punya masa lalu kelam, punya masalah pelanggaran HAM berat, kata orang-orang FPI. Apakah orang-orang Pahlawi ini tidak cenderung lebih rasis? Pahlawi ini kan kita tahu betul masa lalu Pahlawi. Semena-mena di Indonesia, merasa klan paling mulia, merasa cucu Rasul tersoheh di dunia, bahkan merasa ras paling unggul, menganggap pribumi sealim apapun tidak akan sanggup menandingi kemuliaan orang-orang Pahlawi. Ini yang rasis siapa? Bukankah yang rasis adalah orang-orang Pahlawi, dan ajaran-ajaran Pahlawi itulah ajaran yang rasis. Sementara Islam ini mengatakan bahwa manusia itu punya level yang sama, sementara yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Nah, orang-orang Pahlawi ini merasa sebagai orang termulia karena merasa sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia. Sekalipun Pahlawi itu bodoh, sekalipun Pahlawi itu ahli maksiat, tetap mereka mengklaim sebagai orang termulia di antara golongan lainnya. Yang rasis siapa? Yang rasis adalah orang-orang Pahlawi. Orang rasis tapi menuduh orang lain rasis. Kemudian nasihat FPI kepada Prabowo agar mencopot Jenderal Dudung sebagai penasihat kepresidenan. Itu karena Jenderal Dudung itu sebagai pembina organisasi PWI-LS yang tadi dikatakan sebagai organisasi yang fasis dan rasis. Saya sangat heran ketika organisasi PWI-LS itu disebut sebagai organisasi yang fasis. Organisasi fasis itu kan organisasi yang menanam kebencian terhadap golongan lain. Itu fasisme. Kemudian rasis, organisasi yang radikal. Saya ini anggota, bahkan saya ini adalah termasuk orang yang aktif di organisasi PWI-LS tingkat Kabupaten Batang, dan saya bagian dari media dan informasi. Tidak ada rasis-rasisnya organisasi PWI-LS. Organisasi PWI-LS itu santun, merakyat, merangkul. Ketika dikatakan PWI-LS itu organisasi rasis, letak rasisnya di mana? Jangan hanya karena PWI-LS adalah organisasi yang mendukung pembatalan nasabah Pahlawi kemudian disebut rasis. Membatalkan nasabah Pahlawi ini bukan atas dasar kebencian. Itu adalah kajian ilmiah. Dan bukti-bukti kajian ilmiahnya itu bisa dilihat.
Orang-orang Pahlawi dan orang-orang Muhibin itu bisa melihat buku karya-karya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dalam buku-buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak ada pembatalan nasab Pahlawi yang disertai dengan rasa kebencian. Kenapa? Ya karena apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu berdasarkan data. Ada referensinya. Masa sih hanya karena nasab Pahlawi dibatalkan lewat kajian ilmiah, kemudian yang membatalkan disebut fasis dan rasis. Ini anehnya di situ. Orang-orang Pahlawi itu ngotot pengen diakui sebagai cucu Rasul, sementara secara kajian ilmiah Pahlawi bukan keturunan Rasulullah, bahkan Arab saja bukan. Jika memang Pahlawi keturunan Rasulullah, kenapa meski takut ketika diminta verifikasi untuk tes DNA sebagai bukti bahwa orang-orang Pahlawi ini orang Arab? Karena orang Arab itu haplogrupnya J. Sementara ada orang-orang Pahlawi yang sudah berani tes DNA dan hasilnya G. Tahu kasus Yahudi. Bahkan yang paling tidak masuk akal menurut saya, cucu Rasul tersoheh di dunia. Kemudian saking takutnya untuk tes DNA, sehingga mengharamkan tes DNA. Sejak kapan tes DNA secara hukum fikih kemudian diharamkan? Yang rasis siapa? Yang rasis adalah orang-orang Pahlawi. Demi untuk mempertahankan klaimnya sebagai cucu Rasul, sehingga ketika dimintai bukti, disuruh tes DNA, ini tidak mau, menghindar, kemudian membuat hukum baru bahwa tes DNA haram. Aneh. Meskinya ketika memang merasa cucu Rasul tersoheh di dunia, ya sangat berani untuk tes DNA, kemudian tunjukkan secara publik bahwa inilah hasil tes DNA saya. Ternyata kan tidak. Jadi antara perilakunya dan klaimnya ini tidak sesuai. Klaimnya merasa sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia, sementara perilakunya ini menghindar dan takut dengan tes DNA. Kan aneh. Orang waras pasti akan mikir, kok aneh. Emas murni saja itu sangat berani diuji. Emas murni itu sangat berani ketika dites. Nah, Mas murni kok tidak berani dites. Kan aneh. Dari keanehan inilah saya makin yakin bahwa Pahlawi itu boro-boro cucu Rasul. Wong Arab saja bukan. Makanya kelakuannya ya gitu. Suka memprovokasi, suka mengadu domba. Organisasi yang rasis itu adalah FPI. Kemudian menuduh bahwa PWILS organisasi yang fasis serta rasis. Itu yang membuat saya tidak terima. Kenapa? Saya tidak menemukan satupun bukti bahwa PWILS disebut sebagai organisasi fasis dan rasis. Karena saya adalah salah satu anggota dari PWILS. Di mana rasisnya? Di mana fasisnya? Justru orang-orang PWILS ini mengedepankan kajian ilmu. Masa orang PWILS kemudian modalnya husnudon untuk mengisbat nasab Pahlawi? Nggak ada. Ya semuanya itu ya harus dikaji secara ilmiah. Masa iya sih untuk mengakui Pahlawi sebagai cucu Rasul cukup modal husnudon saja, nggak boleh dites? Itu model apaan? Maka kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah gembar-gembornya orang FPI kemudian usul kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto agar mencopot Jenderal Dudung sebagai penasehat kepresidenan. Itu adalah rasa ketakutan orang-orang Pahlawi yang luar biasa. Kenapa? Karena takut nanti Pahlawi diobok-obok oleh Jenderal Dudung, dibongkar kesalahan-kesalahannya oleh Jenderal Dudung. Maka mereka ketakutan luar biasa sehingga memprovokasi, menuduh, memfitnah.
agar masyarakat ini terprovokasi. Indonesia ini sekarang masyarakatnya sudah cerdas. Dulu memang manggut-manggut dengan orang-orang Balawi. Bahkan dihina oleh Kabib-kabib Balawi pun dulu orang Indonesia diam. Karena menganggap bahwa itu cucu Rasul. Sekarang Balawi berani menghina, Balawi berani menginjak-injak orang pribumi. Ya, tunggu saja balasannya. Kenapa? Ya karena memang ketika kita putar rekor orang-orang Balawi, itu hobi menghina, hobi mencaci maki, merendahkan kiai-kiai pribumi, rasa sebagai orang mulia, padahal tolol, padahal botol, ngaji saja nggak becus. Lihat itu, yang diklaim, yang di-branding sebagai sufi dunia, asal Pekalongan. Saya teliti ceramah-ceramahnya dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang. Saya menemukan banyak sekali ceramah-ceramah yang ngawur, baik saat membacakan ayat Al-Quran, baik saat membacakan hadis, baik saat menafsirkan Al-Quran. Jadi modalnya itu modal branding semua. Orang yang biasa-biasa saja, ilmunya minim, di-branding sebagai ulama, bahkan ulama dunia. Modalnya modal nipu semua, termasuk nasabnya juga nasab nipu. Yang kayak gitu kok ngaku sebagai keturunan Rasulullah tersoheh di dunia. Dulu sempat dipercaya, ya sekarang hukum alam yang bicara. Anda, orang-orang Balawi, sekarang ada di titik hina. Kenapa? Ya karena berani memalsukan nasab Rasulullah. Nah, ketika diteliti dan dikaji, ternyata Anda adalah orang-orang yang memalsukan nasab Rasulullah. Ancamannya itu neraka, jangan main-main. Dan itu Rasulullah langsung yang mengancam. Jadi Rasulullah dipermainkan. Tidak keturunan Rasulullah kemudian mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ya ancamannya neraka. Di samping ancamannya neraka, di dunia pun akan menerima ganjarannya. Dan saat inilah orang-orang Balawi menerima ganjarannya sebagai orang yang berani memalsukan nasab Rasulullah. Jadi sekali lagi, kami orang-orang PWILS bukan benci terhadap Balawi. Tetapi kami itu mensucikan nasab Rasulullah agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang haus dengan kedudukan dunia, haus dengan harta, kemudian mengaku sebagai keturunan Rasulullah padahal boro-boro keturunan Rasulullah Arab saja bukan. Nah, itu membahayakan kalau itu dibiarkan terus-menerus. Nah, kami yang pengen mensucikan nasab Rasulullah kemudian dituduh sebagai orang yang fasis dan rasis. Ini apakah yang nuduh itu tidak lebih dari fasis dan rasis? Hanya karena nasabnya dibatalkan, kemudian menuduh yang membatalkan itu adalah orang fasis dan rasis. Kan aneh. FPI silahkan berteriak-teriak terus. Silahkan mensak-mensak terus. Tapi alam akan bicara bahwa memang Anda itu benar-benar orang yang memalsukan nasab Rasulullah, dan ketika dibatalkan nasabnya Anda tidak terima. Kemudian Anda memframing, mengadu domba. Itu sudah ciri khas orang-orang Balawi dari dulu, dari moyang-moyangnya. Kembali saya bicara, kitab Tarikh Hadramaut Asyasi, kaji kitab Tarikh Hadramaut Asyasi, Solah Al-Bakri itu memaparkan panjang lebar di mana politik orang-orang Balawi masa lalu di Yaman sana itu memakai politik adu domba. Nah, di Indonesia pun sama. Jadi dari moyangnya saja memakai politik adu domba. Turunannya pun di Indonesia juga memakai politik adu domba untuk mendapatkan posisi di dunia, untuk mendapat kehormatan, untuk mendapatkan posisi tertinggi. Maka caranya memakai politik adu domba. Jadi polanya sama. Polanya sama. Sudah mau ngomong apa lagi orang-orang Balawi ketika nasabnya sudah terbukti nasab palsu, kemudian ngaku sebagai keturunan Rasulullah tersoheh di dunia,
dan tidak mau mengakui, maka Anda semua adalah orang-orang yang tidak punya rasa malu. Itu saja dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.